Itu artinya bahwa Tuhan itu menghendaki untuk tahun depan kita itu harus benar-benar bisa mengalahkan segala sesuatu dan kita benar-benar menjadi pahlawan. Nah, dan pada saat saya itu sedang merenungkan itu, tiba-tiba Tuhan mengatakan, kenapa kamu tahu nggak? Kenapa kamu harus bisa menghadapi tahun depan itu dan kamu harus menang? Karena kamu banyak menghadapi serigala. Tuhan katakan tahun depan saudara dan saya itu banyak menghadapi serigala. Ya. Tuhan ngomong, untuk menghadapi tahun depan dibutuhkan kewaspadaan. Ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, saya mau sampaikan bahwa kita itu akan mulai persekutuan itu tanggal 16 Januari dan temanya itu adalah the barriers ya. Itu artinya bahwa Tuhan itu menghendaki untuk tahun depan kita itu harus benar-benar bisa mengalahkan segala sesuatu dan kita benar-benar menjadi pahlawan. Ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan itu merindukan kita jadi pahlawan? Berarti kita tuh harus menjadi pemenang dalam menghadapi akan tahun depan ini. Waktu saya sedang merenungkan akan tema ini, apa sih Tuhan yang kau kehendaki untuk tahun depan, dan waktu Tuhan mengatakan the warrior, saya itu merasakan kenapa ya kalau kita diharuskan menjadi pemenang, kita itu harus menjadi pahlawan, kita harus benar-benar dapat menghadapi apapun dan kita akan melawan segala sesuatu dan kita harus menang, pasti akan terjadi sesuatu. Ya kan, sekarang kalau misalnya suatu negara akan dikatakan orang itu menjadi pahlawan karena dia akan mengalami kemenangan. Kalau dia tidak mengalami kemenangan, tidak mungkin dikatakan dia sebagai pahlawan. Nah, dan pada saat saya itu sedang merenungkan itu, tiba-tiba Tuhan mengatakan, kenapa kamu tahu nggak? Kenapa kamu harus bisa menghadapi tahun depan itu dan kamu harus menang? Karena kamu banyak menghadapi serigala. Tuhan katakan tahun depan saudara dan saya itu banyak menghadapi serigala. Nah, saudara tahu kalau menghadapi serigala, apa yang harus dilakukan? Waspada. Tuhan ngomong, untuk menghadapi tahun depan dibutuhkan kewaspadaan. Saudara, serigala itu hidupnya berkelompok. Ya. Dan dia akan memakan mangsanya pada saat mangsa itu menghadapi kelelahan. Domba itu pada saat domba itu tidak berjaga-jaga. Nah, makanya kita tahu bahwa cara satu-satunya supaya kita itu waspada, karena seringkali kita juga tidak waspada, yaitu belajar untuk selalu dekat kepada gembala. Ini cara satu-satunya. Ya. Nah,
kita lihat dalam firman Tuhan ya, di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara bayangkan kalau saudara sebagai domba Tuhan, sekarang saudara itu ada di tengah-tengah, dikelilingi oleh serigala. Ya, inilah keadaan yang saudara dan saya akan hadapi tahun depan. Ya. Karena yang dinamakan serigala itu kan ada sesuatu yang bakal memangsa kita. Nah, itu dalam segala bidang, bukan dalam bidang ekonomi saja, ya. Satu, dalam bidang kerohanian, itu kita akan menghadapi banyak serigala. Artinya, teman sepelayanan itu bisa menghancurkan kita, bisa ngelawan kita. Lalu dalam seksi-seksi yang lain, artinya divisi-divisi yang lain, itu bisa ada saling memakan satu dengan yang lain. Pokoknya terjadi banyak serangan-serangan. Dalam bidang ekonomi pun sama. Teman-teman konsumen kita bisa jadi serigala. Teman sekerja kita di dalam pekerjaan bisa menjadi serigala. Dalam hal sakit penyakit, yaitu kesehatan, kalau kita kurang waspada, itu pun bisa ngerogotin tubuh jasmani kita. Ya. Jadi serigala ini jangan berpikir hanya masalah ekonomi atau masalah rohani, tapi masalah kesehatan juga. Oleh karena itu hati-hati, sungguh hati-hati. Ya. Kita lihat teman yang betul-betul baik itu bisa jadi serigala. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan beberapa saudara-saudara yang dulu pernah pelayanan sama-sama di Kota Sion. Dia cerita bahwa dia itu punya teman baik. Teman baik, ya namanya teman baik, tapi bukan, dia bilang anaknya dia dengan anaknya saya, dia bilang, itu sejak TK sekelas. Jadi biasanya kalau mama ini kan kalau sejak TK, SD, SMP itu bergaul itu kan sudah cukup dinamakan, sudah kenal baik lah dapat dikatakan. Ya. Lalu pada suatu saat dia itu mengatakan ini ada satu proyek, dia tuh butuh modal, mau nggak ikut ambil bagian? Karena dia merasakan ini sudah menjadi sahabat lah dapat dikatakan, sudah kenal lama. Akhirnya masuklah uang itu untuk ada proyek kata dia, dengan cara share. Nanti kalau setiap bulan tak kasih bunga lah gitu seolah-olah. Nah saya bilang bunganya gede tah? Enggak juga sih, tapi dia lebih tinggi dari bunga bank dia bilang. Jadi ya oke lah, buat kami itu sangat membantu kata gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun jalan dengan baik. Nambah lagi, minta modal lagi, ditambah lagi sampai mencapai 3,5 M. Nah, tiba-tiba mendadak nggak bisa bayar itu. Nah, terus akhirnya ya sudah dia bilang bangkrut, nggak bisa bayar. Lah saya bilang, terus apa dia nggak ada solusi, mungkin dia punya rumah, punya mobil, punya apa yang bisa buat bayar kamu? Saya bilang nggak ada. Dia bilang saya udah nggak punya apa-apa. Nah, itu dapat dikatakan ini serigala ya. Dapat dikatakan banyak sekali hal itu terjadi. Nah, kemarin ini ada yang cerita yang mengatakan zamannya sekarang lebih hati-hati perpecahan dalam keluarga.
Ada misalnya seringkali ada telepon kawan-kawan, tahu nggak suami kamu ini selingkuh. Nah, biasanya kalau seorang istri di telepon orang, kenal atau tidak kenal, kalau sudah ngomong suamimu selingkuh, itu belum apa-apa sudah percaya gitu loh. Ya. Nah, akhirnya terus bagaimana caranya sampai terjadi pertengkaran antara suami istri? Ternyata itu hanya merupakan hoak aja. Ya. Dan akibatnya dia ini bisa menyadap seluruh handphone daripada si istri itu. Jadi zaman sekarang itu banyak sekali trik-trik yang membuat itu serigala ya. Jadi saya berdoa buat saudara-saudara semuanya ini, satu, jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang kelihatannya seolah-olah menguntungkan. Tanya Tuhan, ya. Dalam segala sesuatu belajar tanya Tuhan. Jangan tergiur dengan semua tawaran, karena itu serigala. Ya. Yang kedua, ya, jangan sekali-kali kalau kamu mendengar berita tentang kejelekan suami, kejelekan istri, atau misalnya ada sesuatu berita-berita di WA, langsung diklik. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Itu serigala. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali. Supaya jangan sampai kita itu dimakan sama serigala ini. Ya. Karena tahun depan itu banyak perkara yang membuat saudara dan saya itu bisa terjebak. Caranya bagaimana untuk menghadapi semua itu? Dekatlah pada gembala. Seekor domba kalau misalnya dia tidak jalan sendiri, ya, tapi dia selalu dekat dengan gembalanya, otomatis dia akan dilindungi. Satu. Kedua, kalau kita dekat dengan gembala, kalau ada serigala, kita itu diam aja. Itu yang namanya gembala akan menghancurkan, akan menghalau, bahkan akan memerangi dan membunuh akan serigala itu. Kita lebih enak gitu loh. Ya, karena kita ada di bawah pernaungan gembala kita. Ini bukan maksudnya gembala seperti saya ya, gembala agung kita yaitu Yesus Kristus, di mana saudara itu bisa di-cover oleh gembala agung saudara. Jadi saya berdoa benar-benar untuk tahun ini anak-anak saya dimanapun juga kalian berada yang saat ini ikut dalam streaming ini, ingat baik-baik, hiduplah dekat gembala agung kita. Ini pesan yang saya sampaikan kepada saudara semuanya. Karena dikatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi, jangan sekali-kali belajar untuk jalan sendiri. Benar-benar kamu harus dekat dengan gembala. Nah, lalu firman Tuhan dikatakan begini. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini tentang kecerdikan. Apa sih artinya cerdik? Cerdik itu cepat mengerti keadaan situasi. Itu cerdik. Seorang yang cerdik itu kalau lihat keadaan situasi, itu dia bisa cepat mengerti keadaan situasi. Dan yang kedua, bisa mengerti pemecahannya. Salah satu contoh, saya kan nggak sebut namanya karena ini Zoom, tapi kita semua ngalami kan kemarin ini. Kita kan mau makan bersama ceritanya. Kemarin itu, hari inilah kita rencana mau makan bersama, lalu ditentukan bahwa harganya sekian. Lalu salah satu dari antara kita itu cerdik. Ya. Semua tahu kan cerdik ya. Dia bilang, jangan begitu. Lalu membuat sedemikian rupa, melihat keadaan situasi,
terus nawar. Sebetulnya kalau nggak ada teman kita ini, kayaknya kita ya aja gitu ya. Habis nggak enak ya kalau pakai nawar. Nah, tapi ini teman kita ini cerdik sehingga membuat dia nawar sampai kita itu mendapatkan harga yang cukup baik. Nah, ini cerdik namanya ya. Cerdik adalah dalam menghadapi sesuatu lihat cepat menangkap situasi, itu cerdik. Tapi yang dikatakan yang kedua adalah tulus ya. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan, tulus seperti merpati. Tulus itu apa sih? Tulus itu hatinya bersih. Ya. Jadi yang Tuhan mau tuh punya hati yang bersih. Kita juga cerdik, tapi jangan mukul orang itu, jangan menjahatin orang itu. Kalau kita cerdik tapi mencelakakan orang lain, itu yang Tuhan tidak suka. Cerdik tapi punya hati yang bersih ya. Itu artinya tulus hati, bersih, tidak punya motivasi yang lain. Saya percaya teman kita ini tidak punya motivasi yang jelek lah, hatinya bersih lah untuk perkara untuk kemarin nawar seperti itu ya. Kita teruskan ya. Kolose 3 ayat 22 dikatakan begini, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. Jadi kita kalau sebagai karyawan harus punya hati untuk taat kepada tuan kita ya, atasan kita. Dikatakan sebab ini bukan atasan tuan yang di dalam secara rohani ya, ini hai hamba-hamba, taati tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal ya. Jadi kalau kalian ini mempunyai kedudukan sebagai karyawan, Tuhan katakan ingat ya bahwa kita harus mentaati tuan-tuan kita yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi setiap karyawan-karyawan saya pesankan ya, harus taat sama atasannya ya. Jangan hanya untuk menyenangkan mereka, tapi benar-benar kamu rasakan aku kerja seperti aku kerja buat Tuhan ya. Juga di dalam pelayanan semuanya, saya berdoa sebagai pengusaha dan sebagainya, lakukan segala sesuatu bahwa pekerjaan kamu ini adalah miliknya Tuhan. Kamu bekerja buat Tuhan ya. Harus tanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi artinya benar-benar menjadi bendahara yang baik. Jangan sekali-kali menjadi bendahara yang tidak baik ya. Kita harus mempergunakan uang seperti yang Tuhan mau. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Lalu senjata-senjata untuk menghadapi yang dinamakan serigala. Nah, yang pertama yang Tuhan mau adalah sabar. Ya. Tahun depan ini Tuhan merindukan kita itu sabar. Ya. Seringkali kita sabar ini 99,9% itu seringkali gagal. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus nyadari betapa kita itu tidak sabar ya. Sedangkan tahun depan ini Tuhan mau kita harus sabar. Sabar ngadepin suami, sabar ngadepin istri, sabar ngadepin konsumen ya. Kemarin ada salah satu dari saudara kita ini yang menghadapi serigala. Karyawannya sudah 6 tahun kerja, ternyata tiba-tiba kerja bawa pisau gitu, mau membunuh siapa nggak tahu. Belum apa-apa sudah nggak sabar kan. Nah, seringkali seperti itu. Saya bilang gini,
Kamu ngadepi karyawan sing sabar dulu, sabar. Jangan marah dulu karena hal seperti itu tidak akan orang marah tidak akan membuat suatu solusi ya. Jadi harus sabar, sabar. Tuhan pasti buat jalan. Sabar menghadapi anak-anak ya. Saya berdoa supaya para orang tua ya sabar dalam menghadapi anak-anak. Anak yang masih kecil seperti Kean, anak yang mulai remaja seperti Kayla, itu banyak hal ya. Kadang-kadang kita nggak sabar ngadepin ini anak-anak seperti ini. Tapi saya berdoa juga seperti yang dihadapi oleh anak-anak saudara seperti Yosef dan sebagainya ya. Itu banyak hal yang membuat kita ini kadang-kadang nggak sabar gitu loh. Ngadepi, aduh kayak begini ya. Nah, apalagi kalau anak-anak itu sudah mulai kerja, sudah bisa dapat pekerjaan. Kadang-kadang saya hanya berdoa buat anak-anak yang sudah kerja, tetap hormati orang tua. Ya, jangan merasakan aku sudah bisa kerja, aku sudah bisa melakukan segala sesuatu, terus kurang menghormati orang tua. Ya, kita harus tahu tata cara dalam kehidupan. Ya. Jadi yang diharuskan adalah sabar. Amsal 16 ayat 32 dikatakan begini. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, sabar, sabar, dan sabar. Contohnya adalah Daud. Daud itu penantiannya untuk menjadi raja. Dia itu diurapi oleh Samuel itu umur 16-17. Dia itu jadi raja umur 30. Kesempatan untuk dia cepat jadi raja itu bisa dengan membunuh Saul atau apapun juga. Tapi sabar menantikan. Jadi setiap kita itu punya waktu. Tuhan itu akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Jadi itu yang Tuhan mau, sabar. Yang kedua, untuk menghadapi tahun depan adalah penguasaan diri. Sebenarnya sabar dan penguasaan diri itu hampir mirip ya. Karena penguasaan diri itu artinya adalah jangan cepat-cepat. Penguasaan diri, contoh misalnya, kalian ini punya pohon mangga. Ya. Pohon mangganya sudah besar-besar. Terus ada orang yang ngomong, oh saya mau beli semuanya. Gitu. Kita juga butuh duit. Belajar ada roh penguasaan diri. Kalau kita belum sampai mateng, buah itu sudah diambil, dan kita nunggu sebentar, nanti buahnya akan masak, itu butuh penguasaan diri. Ya. Jangan terlalu cepat, tapi jangan terlalu lambat. Salah satu contoh, kalau kita lihat adalah kehidupan Kaleb. Kaleb itu sebenarnya, kalau saya lagi mikir, iya ya, Kaleb itu, Kaleb itu adalah seorang yang sebenarnya tidak salah. Di antara 10 pengintai, itu dia tidak salah. Tetapi apa yang terjadi, dia ikut ambil bagian 40 tahun, dia dalam lahan di padang belantara. Kalau kita melihat akan hal ini, kita tahu betapa dia ada roh penguasaan diri. Sampai pada terakhir dikatakan di dalam Yosua 24 ayat 6 dikatakan, Bani Yehuda datang menghadap
Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefuna orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar dan masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kata-kata yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Kaleb itu orang yang dapat menguasai diri. Lalu yang ketiga, harus memakai hikmat. Itu sama apa itu yang tadi itu ya? Amsal 14 ayat 8 mengatakan begini. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Artinya, untuk menghadapi tahun depan harus mengambil keputusan cepat dan tepat. Ya, artinya begini. Kalau engkau sedang berdagang atau melakukan segala sesuatu, pakai hikmat Tuhan. Kalau menurut pemikiran kamu dalam usaha ini sudah harus dijual misalnya, ya, jangan mikir jual enggak. Kalau engkau mengambil keputusan lambat, kamu akan tergilas dengan yang lain untuk tahun depan. Ya, hati-hati. Kalau kamu sudah berdoa sama Tuhan, sudah harus dijual sudah. Walaupun nanti, ternyata harganya naik ya, nggak masalah. Ya, jangan kecewa dengan harga yang naik yang akan terjadi. Tapi kalau kau sudah mengambil keputusan bersama dengan Tuhan, lakukan hal itu. Supaya benar-benar dengan hikmat mengambil keputusan untuk tahun depan. Ya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang terakhir yaitu kecerdikan. Tetap kecerdikan yang Tuhan mau. Cerdik tapi tulus. Ya. Cerdik itu adalah Amsal 13 ayat 16 dikatakan, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Ya, jadi kita tahu orang cerdik itu bertindak dengan pengetahuan. Ya, jadi saya berdoa supaya saudara itu menghadapi tahun depan itu dengan kecerdikan yang dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu adalah kalau engkau selalu dekat dengan gembala, engkau akan takut akan Tuhan. Sekarang saya akan berikan janji untuk tahun depan. Ini sebenarnya janji ini sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Kalau engkau lakukan hal-hal yang
tadi ada kesabaran, penguasaan diri, cerdik dan dengan hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Ini janji berlaku buat saudara. Janjinya adalah yang pertama, Yesaya 23 ayat 6. Firman Tuhan katakan gini, masa keamanan akan tiba bagimu. Jadi kalau kau lakukan dapat mengatasi serigala itu, maka keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Seperti tadi dikatakan, takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di dalam Yesaya 9 ayat 10 dikatakan gini, tembok batu bata yang jatuh akan Tuhan ganti dan kita akan dirikan dari batu pahat. Perhatikan. Tembok dari batu bata diganti dengan batu pahat. Pohon ara yang ditebang akan kita ganti dengan pohon aras. Nah, kita tahu tembok itu berbicara tentang batas keliling. Ya. Tembok berbicara tentang batas teritorial. Tembok berbicara tentang batas perlindungan. Ya. Nah, kita tahu orang kalau bangun tembok pakai batu bata. Dirobohkan ceritanya. Tidak takut. Tuhan akan ganti dengan didirikan kembali dengan batu pahat. Batu pahat itu batu yang gede tuh, ya. Jadi yang kuat, lebih kuat dari batu bata. Jadi akan lebih kokoh. Pohon ara itu berbeda dengan pohon aras. Ya. Jadi kalau pohon ara ditebang, diganti dengan pohon aras, itu sangat luar biasa. Sebab pohon aras itu bertahannya itu dengan kedinginan min 25 derajat Celcius. Dan banyak tumbuhnya itu di daerah dingin, di daerah Himalaya dan sebagainya. Dia bisa bertahan di dalam cuaca apapun juga. Itu pohon aras. Jadi Tuhan katakan, kalau kita ya itu benar-benar melakukan perkara itu, ini akan menjadi kehidupan saudara. Ini menjadi milik saudara. Pohon aras akan menjadi milik saudara dan saya percaya kalau hal ini terjadi dalam hidup saudara dan saya, tahun 2024 adalah tahun kemenangan buat saudara dan saya. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara semuanya yang saat ini ikut Zoom maupun yang ada di tempat ini. Saat ini kita akan masuk dalam tahun 2024. Ya. Sudah kurang 6 menit lagi. Kita akan masuk dalam doa saat ini. Benar-benar kita katakan bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita bisa memasuki. Dan satu hal kita minta kepada Tuhan supaya tembok perlindungan kita diperkokoh. Ya. Dan apa yang Tuhan janjikan bahwa kedamaian berkat Tuhan itu mengelilingi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami, dimanapun juga kami berada saat ini, Engkau tahu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak dibatasi dengan keadaan apapun. Engkau tidak dibatasi Tuhan dengan segala sesuatu. Dengan ruang dan waktu. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk tahun depan ini di hadapan-Mu Tuhan.
Biarlah sungguh-sungguh kami, Engkau lihat akan kehidupan kami, Tuhan. Engkau janjikan masa keamanan akan terjadi. Sekalipun kami tahu keadaan sebentar lagi akan pemilu. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi, Tuhan. Keadaan keamanan, keadaan sakit penyakit. Engkau tahu, Tuhan, bahwa ada sakit penyakit yang datang melalui nyamuk-nyamuk dan sebagainya. Tapi Engkau, Tuhan, sumber kekuatan. Engkau, Tuhan, sumber kesehatan. Engkau, Tuhan, tempat perlindungan kami. Biarlah batu bata yang tidak kuat ini Kau gantikan dengan batu yang benar-benar batu pahat, yang kuat, sehingga perlindungan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing ada dalam perlindungan yang daripada-Mu. Mari saudara masing-masing berdoa di dalam bahasa roh. Minta perlindungan dari Tuhan. Dirapaka nama ya sangkata nama. Dirapaka ya sangka nama kaya sekiratan nama kaya te. Tuhan, tolong kami, lindungi kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami. Keamanan turun atas kami Tuhan. Dirapapangkana makaya sekereteke nama. Dimanapun juga kami berada, kami akan memasuki Tuhan tahun yang baru. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Perlindungan-Mu beserta dengan kami Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu. Kiara pakaya sangkala pakaya sangkara pakane. Ora makaya sekereteke makaya sakalapa. Engkau jamah kami satu persatu Tuhan. Dimanapun juga kami berada. Ora makana baya serebekene makala makaya sakanama. Ora pakaya sekerete makaya sakala nama. Oh Tuhan, lawat kami, penyertaan-Mu beserta dengan kami. Ora pakaya sangkanama, berepeke rapakaya sakala pakanama hanara pakaya seke. Ora pakaya sangkanama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima, mari terima kekuatan, terima perlindungan, terima kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami percaya kami memasuki tahun depan bersama dengan Engkau. Kami masuk Tuhan, kami masuk. Immanuel, Engkau beserta dengan kami dari sekarang sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan.